Waktunya pedicure lagi nih. Kak, Ya? tanggung jawab. Tanggung jawab apaan? Ibu-ibu ya pada ngomong ini. Bilangin ya sama dokter Dika tanggung jawab. Apa, Gara-gara ngapain? dia lucu katanya ya, sampai nggak bisa nahan pipis sampai pada ngompol katanya. Buset, ini bagaimana bentuk tanggung jawabnya? Beliin pampers apa Ya bagaimana? enggak, tapinya jadi dokter nggak usah lucu-lucu amat katanya. Ya gimana kan zaman sekarang mesti multi talented. Oh, gitu. Kalau nggak multi talented multi vitamin lah paling Tapi sebetulnya sih kalau dipikir-pikir kalau sampai pipis-pipis gitu, jangan-jangan emang ada penyakitnya nggak sih? Iyalah, kan ada namanya apa tuh interkontinental atau apa sih? Inkontinensia urin. Oh itu dia, iya. itu. Nah itu mau kita bahas ini hari ini. jangan-jangan, makanya nih hari ini aku bilang ini jangan-jangan emang punya penyakit kali. Kita bahas aja deh Nah, hari ayo ini. kita bahas gitu. itu. Yuk. Kita buka dulu seperti biasa, minta satu. Yuk kita buka. Halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Asik. Hari ini kita mau ngomong orang yang beser kali ya, bahasa Bukan gampang. beser. Kalau beser kan apa ya? dikit-dikit pengen pipis, ini pengen pipis. Iya. Kalau yang ini lebih Ngompolan. Dia, Ngompolan. Dia kalau ketawa kenceng-kenceng, ceret gitu. Oh gitu ya. Atau batuk. Bisa keluar juga? Bisa keluar juga. Waduh, nah itu yang kita sebut dengan Inkontinensia inkontinensia urin. Oh, namanya agak ribet. memang kita ngomongin namanya gangguan berkemih ya. Yes. Dan gangguan berkemih nggak cuma itu aja. Nanti kita bahas deh sama dokternya. Yang paling penting di sini adalah segmen 3 udah bisa telepon-telepon karena katanya kebanyakan di atas usia 50-an. Biasanya lebih seneng nelpon ya dibanding Instagram. Bukan, enggak. yang kenanya Oh, gitu, yang kena sampai katanya. nelponnya. Nah, makanya hari ini kita mau ngobrol sama dua narasumber yang kece banget. Karena kita ngomongin soal urin, maka kita akan ngomongin soal ahli kemih berkemih. Nah, Iya kan? Yaitu Yang pertama. ada Dr. Muammar Andar Romare Siregar, spesialis urologi SPU. Harusnya kan bedah urologi ya. udah harusnya enggak. Bukan SPBU berarti ya? Enggak. bisa ya? Dia SPU. SPU, oke. Yang kedua ada lagi Dr. Dalla Intan Sapta, spesialis anak. Nah, kenapa spesialis Kenapa ya? anak? Karena ceritanya nanti kita ngebahas juga nih anak-anak yang ngompol tapi udah umurnya lewat masih ngompol aja. Gitu. Jadi ini ngomongin yang udah tua maupun yang masih kanak-kanak nih. Wah, Pokoknya senang nanti kita bahas semuanya. Yang paling penting sekarang adalah kalau ada pertanyaan, sudah ada punya masalah, langsung aja telepon di segmen 3 atau telepon langsung tulis langsung bisa kan? Bisa. Ke Instagram dari sekarang. Dari sekarang bisa Instagramnya. Kalau mau nelpon bisa ya, kalau telepon rumah rusak tinggal cari telepon umum. Masih ada nggak sih sekarang? Udah nggak ada ya kayaknya. Di 5743476 untuk yang Jakarta. Kalau luar Jakarta pakai 021 5743478. Dan tadi kalau misalnya mau nelpon boleh juga ketik Instagram dari sekarang. Dari sekarang. Tinggal DM kita di @haldoktertvri. Kalau Instagram nanti ya jatahnya segmen 5, kalau telepon segmen 3. Kita jeda bentar, jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Hari ini kita akan ngomongin soal susah banget sih ngomongnya. Coba. Inkontinensia urin alias ngompolan. Nah itu dia. Inkontinensia uri ini biasanya sama perempuan, katanya sih lebih banyak perempuan, umurnya di atas 50. Katanya juga berhubungan sama orang yang sudah pernah melahirkan. Nah, bener apa enggak nanti kita bahas. Karena mitosnya satu persatu kita mesti jabarkan ya pemirsa. Dan yang paling penting adalah menyiksa. Kenapa menyiksa tadi? Ketawa langsung ngompol. Kayak ini apa, Nunung, tau Nunung kan? Iya. Nunung kan gitu ya, kalau ketawa kan Mbak Nunung suka Nah ada itu bonusnya. sebetulnya karena ya itu dia ada penyakitnya sebetulnya. Atau batuk. Kalau batuk, emang sih kalau kita batuknya sekarang gini doang sih nggak kenapa-napa ya, ganti aja deh gitu celananya ya. Tapi kalau bayangin kalau lagi ibadah, lagi umroh gitu misalkan, baru muter 1 kali 2 kali, ini kita lihat tawaf, tiba-tiba keluar karena pada dasarnya bukan cuman wudhu aja, tapi mesti ganti semua kan. Iya. Kita tanya aja deh sama dokter langsung ya. Kalau gitu. Selamat datang Dokter Andar. Ya, Dokter Andar silahkan. Tapi dia ada Muammarnya, Muammar Andar. Ya, terus ada Romawinya juga ya? Oh, Romare apa Romawi? Romare. Ya, salah. Oh, Romare Siregar. Apa kabar dok? Baik, sehat. Panjang ya dok namanya? Panjang banget. Panjang banget. Kebayang zaman dulu buat ngitem-ngitemin tuh kalau ujian kan ya. Iya, kalau ujian susah dulu. Pasti suka telat keluar ya dok kalau gitu ya? Iya kan lama tuh ngabisin namanya dulu. Dok, kita mulai dok. Tadi kan banyak mitosnya tuh dok. Pertanyaan pertama, betul nggak sih perempuannya lebih banyak?
Iya, jumlah perempuan tuh memang angka kejadiannya lebih tinggi untuk mengompol ini. Tingginya pada itu dewasa. jauh nggak sih Dok, sama laki-laki? Iya, jauh. Kenapa dok? Jauh. Apakah karena anatominya atau gimana? Iya, sebenarnya kan memang ada beberapa faktor ya, banyak ya pada wanita. Secara anatomi juga bisa, kemudian wanita kan melahirkan ya, bisa Tuh betul dong secara ya, mitos spontan kedua gitu. tadi katanya nggak berhubungan sama melahirkan. Oh betul juga gitu ya. Kalau umur Dok? Kalau umur juga berpengaruh. Umur berapa dok? Usia, biasanya, dok? semakin geriatri atau semakin di atas 50 tahun akan semakin tinggi faktor risikonya. Stres banget ya, semakin geriatri. Jadi Oh. geriatri itu di bawah 50 tahun. Iya, Dok, kita iya. mulai materi aja Dok, daripada ntar dibahas sama dia geriatri. Saya tahu Dok. mengarah kemana, Nggak kan? mau Dok, kita mulai aja ya Ya. Dok ya. Saya presentasi dari sini. Boleh, Silakan boleh langsung Dok. dulu ya, Dok. Sambil di itu ya Dok ya. Swipe. Jadi pada pagi ini ya saya akan mencoba membahas tentang mengompol. Saya akan mencoba Iya, men-swipe. nggak apa-apa. Oke. Yang penting Dok. mencobanya Swipe. dulu. Jadi ya bahasa sederhananya mengompol itu ya keluarnya urin berkemihnya kita itu tidak kita inginkan. Jadi ya beser lah. Ya. Nah, tadi Dok bedanya? pertanyaannya, beser beda nggak sama yang tadi? Kan Ngompolan. kalau beser bukan dikit-dikit mau pipis gitu kan Enggak. ya. Ya keluar ngompol gitu ya. Tidak ada, kita tuh tidak menginginkan misalnya kita nggak mau kenceng nih tiba-tiba keluar aja udah basah. Jadi bukannya sering kencing, bukan. Bukan. Tapi lebih ke arah Lebih. kita nggak mau keluar tapi dia keluar Keluar. sendiri. Jadi- Kayak tadi ya Dok yang pas batuk. Pas Yang batuk ya, ketawa, ketawa, itu. pas aktivitas gitu ya yang meningkatkan tekanan di dalam perut, ketawa seperti batuk itu juga ada mengompol. Walaupun keluarnya hanya sedikit, hanya setetes itu udah jatuh kepada incontinence, ngompol. Oh gitu. Berarti jangan ngeliatin gambar ya. Tanya Ya. kalau ngangkat-ngangkat kan berarti kan tekanan tinggi juga ya Dok ya. Ya, benar. Nggak segitu banyak keluarnya, bisa Iya. cuma ya seret gitu aja keluar. Sedikit tuh aja itu baca. udah jatuh ke incontinence atau mengompol sebenarnya. Itu yang lebih digambar kayaknya lebih karena pecah ketuban dah itu. Banyak Aja. banget akhirnya. Orang nggak hamil kok dia. Oh enggak ya. Iya. Dok, ini banyak nggak kasusnya? Banyak, nanti kita bicara tentang angka kejadiannya, tapi sebelum ke sana saya ingin bahas dulu klasifikasinya, beda-bedanya apa aja. Pertama itu ada yang namanya urgency. Urgency itu kan urge ya, desakan pingin Desakan. untuk kencing. Jadi biasanya desakan untuk buru-buru ke toilet, kayak di gambar tuh. Dia buru-buru pingin ke toilet, nggak bisa nahan sama sekali. Oh. Dapat disertai dengan mengompol pada saat dia sebelum sampai ke toilet atau tanpa mengompol sama sekali, dengan meningkatnya jumlah frekuensi dia kencing. Oh, jadi masuk juga. Dia sering kencing itu masuk juga Dok? Enggak, kalau dia nggak kencing, nggak keluar sih nggak masuk ke ngompol, hanya Oke. masuk ke yang OAB ini, Oh, overactive OAB bladder. aja. Baik. Nah ini kan pada batuk, bersin, dan aktivitas yang meningkatkan tekanan lah. Itu namanya stres. Ya ini yang stres, urinary incontinence, ngompol. Kemudian ada yang mix ini jadi dikombinasi antara yang stres maupun yang tidak. Jadi pada desa tiba-tiba ingin mau kencing, desakan ingin kencing tuh timbul, keluar tuh ngompol, belum sampai toilet itu udah masuk ke incontinence. Di kombinasi itu ini yang jadi Yang mix, mix, jadi dikecampur, Dicubit dok. Dikecilin aja Dok. Iya. Kemudian yang overflow ini adalah kandung kemih kita tuh saya selalu jelasinnya tuh seperti penampung ya, Kayak toren dok, toren. Iya, kayak toren. Toren, ya. Kalau Yang warna sudah orange. Iya, yang ada penguinnya gambar. terlalu berlebihan, kadang itu bisa beser keluar dikit-dikit. Jadi udah nggak mampu lagi dia nampung, akan keluar netes-netes. Nanti dulu. Waktu dia netes-netes kita nggak sadar. Ya. Sadar basah, tapi kok basahnya dikit-dikit gitu. Tapi maksudnya dia udah coba ngontrol padahal, coba nutup, kan bisa ditutup tuh. Ya, Kan kita bisa nahan, set gitu, bisa jagain gitu gitu ya, Iya. misalkan. Tetap aja. tetap biasanya ada ini, biasanya overflow artinya terlalu banyak di dalam, mungkin udah berlangsung lama, jadi atau ada penyakit lainnya, sehingga dia udah nggak tahu nih, yang harusnya udah pingin buang air kecil tapi dia biasa aja. Oke, Dok, ini berhubungan nggak sih sama gara-gara kita suka nahan pipis? Ya itu bisa sih, bisa. Itu yang overflow masuknya? Mungkin terjadi dalam waktu yang sangat lama. Iya lama. Dok, Kebiasaan ada lagi nih yang tadi keluar-keluar tanpa bisa dikontrol tuh orang yang udah buang air kecil, tiba-tiba nanti di jalan keluar lagi tuh. After kreditnya keluar lagi tuh beberapa. Itu laki-laki perempuan maksudnya? Laki-laki juga ada yang Ya model itu begitu. bisa juga. Mungkin Nah, itu apa? itu juga keluhan-keluhan apa namanya buang air kecil. Kalau laki-laki kan biasanya prostat ya, kita laki-laki di atas 50 tahun biasanya udah timbul gejala-gejala seperti itu. Oh, jadi kadang gitu dok, abis misalnya mau sholat nih, gitu kan ya sholat, Udah abis selesai. itu pipis dulu, wudhu, ntar pas sholat keluar lagi tuh Keluar bonusnya lagi, iya. cut gitu. Atau karena memang dia kebanyakan tadi overflow gitu, atau barangkali gimana sih? Apa Karena belum nyisa selesai? mungkin nggak Mungkin ada lampias. sisa tidak lampias itu juga nanti dia penyakitnya ke tempat yang lain juga. Dok, sebenarnya itu udah banyak pertanyaan yang timbul ya Dok, salah satunya berhubungan sama itu. Iya.
Perlu nggak sih kita kalau pipis kita tekan lagi perut di sebelah bawah Atau kita sampai ngedenin begitu gitu, atau ngedenin gitu misalkan? Seharusnya sih nggak perlu ya, karena kan di kandung kemih kita itu udah punya otot ya, dan sarafnya bekerja untuk pada saat kapasitas tertentu dia harus memompa dengan baik, jadi keluar dengan sempurna, sisanya Jadi sangat minimal. normalnya itu nggak perlu pakai usaha Nggak perlu, seperti harusnya, itu. seharusnya tidak perlu pakai mengeden-mengeden. Oh, oke, baik. Lanjut tuh. Lanjut tuh. Nah ini tadi angka prevalensi, mungkin ini data yang lama ya, tahun 2014 ini. Angka kejadian mengompol itu 13% ya, perempuan ini lebih banyak, nggak terlalu jauh sih teh, 16%, nggak jauh sih ya. 11,4 ya. Ini 2000-an pasien. Nah ini yang tadi stres mengompol karena ada aktivitas, stres urinary incontinence, dan kemudian ada yang namanya wet OAB tadi yang sempat saya singgung. Jadi pada saat ada desakan ingin kencing itu dia udah basah, udah ngompol keluar. Dulu itu jatuhnya di wet basah. Yang dry ini dia ada desakan tapi dia nggak ngompol, nggak keluar. Tapi pengen Masih doang masih gitu. bisa, masih ada desakan tapi pengen doang tapi nggak keluar gitu. Nah yang mix yang gabungan tadi, kemudian enuresis ini yang ngompol di malam hari lah. Kemudian ada yang overflow dan ada penyebab-penyebab ngompol yang lainnya. Dok, kalau anyang-anyangan berarti nggak masuk dok ya? Anyang-anyangan nggak masuk. Oh, nggak masuk, Nggak beda masuk lagi di tuh ya? ngompol. Beda lagi. Iya. Tadi nih usianya tadi di Dicubit dok, cubit dok. Dicubit dulu dok, cubit Cubit. ya. Dicubit manja, Usianya ya. 37. Ya, ini usianya benar, dok. Oke, udah lumayan ini Range-nya ya dok ya, sih, bukan anak kecil berarti. Dewasa ya. Nah, ini faktor-faktor risikonya tadi ya, usia, menopause ya, karena kan pada wanita ada hormon estrogennya, itu akan berpengaruh terhadap dia berkemihnya itu. Kemudian jumlah melahirkan. Ada hitungannya nggak berapa gitu dok? Nah, kalau itu sih biasanya kalau jumlah melahirkan literatur tuh beda-beda, ada yang di atas 3 atau 5, dan cara melahirkannya itu biasanya Normal. spontan. Oh, Bukan baik. spontan, normal. Jadi kalau ya, misalkan di bawah. punya anak 4 gitu saja, semuanya seksio semua ya dioperasi gitu ya, Ya sesar mungkin gitu. mungkin lebih kecil faktor Dibanding risikonya. yang spontan. Karena mengedan maksudnya dok. Iya, jadi kan berat badan bayi lahirnya berapa, itu kan akan berpengaruh ke otot panggulnya wanita. Oke, otot dasar Otot panggulnya dasar panggul, nantinya bener, dok, ya. ah. Baik dok. Baik. Atau mungkin lebih karena spontan itu uui. Aduh, spontan uui. Kemudian Apa sih? ada kegemukan dan ada prolaps. Prolaps ini ada organ-organ yang di daerah panggul yang nonjol keluar gitu. Nah, kalau pada pria ya usia, kemudian nah ini kan di bawah kandung kemih pria itu ada prostat. Itu seperti ya pintunya lah, kalau kandung kemih itu pompa, ada pintu. Jadi kalau pintunya nyempit akan mengganggu fungsi berkemihnya. Oh, oke. Kemudian ada sakit-sakit saraf yang mungkin ada stroke atau tulang belakang lainnya, dan ada cedera, trauma, kecelakaan. Kecelakaan ya. Oh, baik. oke. Jadi mungkin ya diagram aja quality of life pasien dengan skor ini ya, skor kuesioner ya untuk penderita urinary incontinence. Jadi makin berat akan makin kuesionernya makin berat, keluhannya akan quality of life-nya juga akan makin turun. Dok izin, cedera persyarafan ini termasuk stroke gitu nggak sih? Enggak, tapi ya stroke juga bisa sebenarnya. Sebut Cedera tadi tulang belakang. stroke. Oh iya. Nanti ada stroke juga faktor resiko sih sebenarnya. Oke. Nah ini mungkin untuk pemeriksaannya ya, yang simpelnya mungkin ya kita anamnesis dulu, wawancara dulu ke penderita, kemudian kita periksa. Nah biasanya pada perempuan kita akan lakukan pemeriksaan ini, kita periksa daerah organ kewanitaannya juga, stres test biasanya kita suruh ngeden atau Dok, batuk. ini biasanya barengan sama dokter kebidanan nggak sih dok? Biasanya mungkin ke dokter bidanan dulu, biasanya kan mungkin pasien nggak tahu ya kemana, apa urologi itu apa sih gitu kan, nggak tahu. Bisa Iya, iya. wanita juga pasti ke dokter kandungan dulu biasanya. Biasanya nanti- bersinggungan di situ sih. Nanti terus dikonsul lebih Dikonsul, jauhnya gitu ya dok ya. Dok ini uroflowmetry maksudnya untuk apa dok? Ini untuk memeriksa pancaran kencingnya. Nah, duduk dulu dok, kita Ya. tanya ya dok ya. Pancaran kencingnya maksudnya makin kenceng, makin hebat, Ya. oke atau gimana? Kan kalau laki-laki kita suka sering denger ya dok ya, adu-aduan mana jauh-jauhan gitu ya dok. Kalau Masa perempuan, gitu sih? iya Emang makanya, iya? mana nggak pernah? Oh dulu tuh kecil pernah. Nah ya, kalau perempuan kan nggak pernah begitu dok. Jadi maksudnya kalau yang perempuan dihitung gimana ya, seberapa kencangnya kah atau gimana gitu. Nanti pemirsa dijawab sama dokter ya, pengen tahu kan sebetulnya seperti apa sih uroflowmetry ini, yang dihitung apanya ya. Itu dia. Kita mau jeda karena mau pipis ya? Ya, Oh, enggak, bukan. bukan. Kita mau jeda dulu, tapi boleh nelpon ya, habis segmen 3 nih kan? Tinggal telepon ke 5743476 atau yang luar Jakarta pakai 021 5743478 atau juga masih boleh via Instagram ke Ya. @halodoktr_tvri. Iya, jeda sebentar ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik.
Pemirsa, balik lagi di Halo Dokter. Kita masih membahas mengenai kenali gangguan berkemih. Salah satunya yang paling sering ternyata adalah inkontinensia uri. Yes. Tadi kita berhenti waktu ngomongin uriflometer. Uroflometer gitu. Kita kebalik-balik. Yang benar mana sih? Di Halo Dokter ya, karena sehat itu asik. Asik. Oke, Dokter Anda. Ya. Kan kalau laki-laki tadi saya bilang tuh biasanya kan suka sok jauh-jauhan gitu ya, Dok ya, pancaran pipisnya. Kalau yang perempuan kan nggak pernah begitu. Di uroflometrinya diapain? Apa yang dihitung? Ya benar Dok, kalau uroflow itu kan pemeriksaan pancaran kencing. Jadi dari pemeriksaan tersebut pasien diminta buang air kecil di wadah tertentu, nanti yang dihubungkan dengan ya sensor komputer akan terlihat nanti grafiknya seperti apa dan jumlah waktu kencingnya itu berapa lama. Itu yang dicari apanya, Dok? Maksudnya artinya kita melihat apakah kelainannya ada di derasnya atau di jumlahnya, lamanya. gitu Ya dia benar. butuh. Jadi Apa kayak yang dilihat? lamanya misalnya artinya dia butuh waktu lebih dari 45 detik untuk kencing, kan terlihat Oh, ada grafiknya. hitungannya ya? Berarti kan ada gangguan atau bentuknya harusnya yang normal itu kan seperti bell shape. Gitu. Kenceng, lambat Pelan lagi. dulu, pelan. Pelan Pelan, maksudnya. kenceng. Kenceng, Ada puncaknya, lambat turun lagi. Kalau dia datar aja, mungkin ada gangguan penyempitan di ujung lubang kencingnya. Oh gitu. Jadi pemeriksaan yang Dan nggak boleh mengedan kan, Dok? Nggak boleh Kalau mengedan kan mengedan. pasti langsung langsung Iya. kenceng kan, nggak boleh Jadi gitu, biasa aja ikutin kencing. aja. Oke. Dan kalau kita minumnya banyak dan pipisnya jadi banyak terus gimana, Dok? Beda Kan nggak butuh waktu maksudnya lama arti- dong. iya. ya sebenarnya memang harus harus minum yang banyak dulu pasiennya agar hasilnya juga akurat. Jumlah buang air kecilnya itu waktu dia pemeriksaan ya minimal 150 cc harus keluar. Jadi Jadi dalam di atas 150 cc Banyak itu itu. dia butuh waktu berapa lama Ya, untuk untuk buang air mengosongkan kecil. gitu ya kandung kemihnya. Tadi normalnya 45 detik. Enggak, itu yang lama harusnya ya. Artinya kan kita ukur nanti berapa kecepatan maksimal dia Sambil kencing. mikir kan, Iya. kalau pipis berapa lama Nggak ya, pernah berapa bawa lama ya. stopwatch soalnya kalau pipis. Perasaan pipis kita, jadi biasanya pipis orang tuh harusnya 15 detik kah, 30 detik kah? Ya 30 Yang detik normal? mungkin udah selesai buang air kecil, mungkin 30-40 gitu, menit. Kak. Mulai sekarang kita hitung ya. ya Kita pengen hitung. tahu jadinya. Dok, kalau terlalu deres, masalah juga nggak? Misalnya kayak jet pump gitu, duar gitu. Ya nggak apa-apa sih, malah bagus artinya. Oh bagus ya. Mana Nggak ada apa-apa. sih, Sorry. maksudnya gimana? Buat pemadam Iya, kebakaran iya. maksudnya. Jadi belangwir. Lanjut Yuk, lanjut, ya, lanjut. lanjut Yuk, ya. saya lanjutin ya dok, izin dok. Belum keluar, Dok, belum keluar. Nah, sebentar ya. Masih Dok. OTW. Nah ini dia. Nah ini pemeriksaan uroflow mungkin yang paling mudah ya, pemeriksaan yang tidak invasif, tidak dimasang-pasang sesuatu. Kemudian ya minimal kita bisa USG lah di Oh. klinik kita. Kalau urologi biasanya stetoskop kita itu ini USG, jadi kita bisa lihat. Oh jarang pakai ini, Dok ya? Stetoskop ya? Iya. Iya. Jadi terlihat ini kayak ini kandung kemih. Apakah ada misalnya ada tumor, bisa juga ada batu, bisa kelihatan. Dok, kayak uroflometri ini banyak. Maksudnya di rumah sakit besar ada pasti. Ada pasti ada uroflow. Udah banyak sih kalau uroflow ya. Mungkin nanti ada pemeriksaan yang lebih advance-nya itu mungkin yang tidak semua punya. Oke, baik. Ini biasanya kita periksa ya pemeriksaan urin untuk melihat apakah ada infeksi saluran kemih atau tidak. Kemudian imaging ya ini USG ya paling minimalnya tanpa radiasi. Nah ini urodinamik yang mungkin nggak banyak rumah sakit punya. Itu yang dilihat apa, Dok? Urodinamik ini dipasang selang kecil ya dari lubang kemaluan kita untuk mengukur tekanan di kandung kemihnya. Oh. Jadi Berapa ketahuan. lama, Dok, itu? Pemeriksaannya mungkin bisa 1 sampai 2 jam Aduh. tanpa yang nggak dibius. Jadi dimasukin selang kemudian diisi air jadi kayak Jadi kayak orang pakai kateter jadi jatuhnya Iya ya, benar dok. ya? Jadi dilihat dia nampung berapa banyak, kemudian apakah ada aktivitas yang abnormal waktu diisi. Kemudian setelah itu dilihat nanti tekanannya berapa, apakah ada sumbatan. Ini sebenarnya jauh lebih baik pemeriksaannya. Tapi lebih Dok, maaf Dok, objektif. itu si kabelnya seukuran selang kateter? Iya, tapi jauh lebih kecil lagi. Oh lebih kecil lagi. Iya, tapi ditaruh di Ya, situ tetap selama sejam aja 2 jam. sih. Orangnya disuruh minum gitu, Dok, ya pengen tahu ya ngisinya. Enggak, jadi diisi selangnya itu disambung ke cairan infus, nanti diisi pelan-pelan. Oh gitu. Jadi seperti kita mau Isi, kencing iya, biasa oh. jadinya. Jadi kita pengen Urinnya tahu keluar. nih si kandung nih seperti apa lah gitu. benar, Dok. Oh, baik, Dok. Lanjut, Dok. Maaf, Dok, tadi Ya. ada methylene blue test tuh apa, Dok? Nah, methylene blue test itu biasanya untuk mengompol-ngompol yang karena ada kelainan anatomi ya. Jadi kalau dari ginjal kan ada pipa tuh yang ke bawah ke kandung Iya, kemih iya. yang namanya ureter. Nah, biasanya kalau ada riwayat operasi atau riwayat penyakit lainnya, keganasan, ureternya itu mungkin jadi nyambung ke lubang vagina. Oh, Jadi kita gitu. lakukan methylene blue test itu, jadi kita letak ke daerah vaginanya wanita,
kalau dia ada bercak kita isi ke kandung kemihnya. Jadi dokter cuma mau membuktikan bahwa sebetulnya ini cairan kencingnya tadi nggak masuk ke dalam vagina, kan lain ini jalurnya. Jalur kan langsung ke kandung kemih. Wah, ada telepon nih Kak. Pas buat ada telepon. Dok, boleh duduk dulu dok. Dok ya. Kita angkat telepon dulu ya. Pagi, halo dokter, dengan siapa di mana? Selamat pagi. Halo, dengan siapa di mana? Halo? Ini jangan-jangan nggak terlalu terdengar ya mungkin ya. Boleh dikeraskan suaranya? Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Herlan apa kabar Pak Herlan? Sampai udah hafal Udah hafal ya? sih suaranya. Pak Herlan kan? Kok hilang? Iya, Pak. Alhamdulillah baik. Mantap Pak Herlan. Monggo Pak. Iya. Ya, silakan Pak pertanyaannya Langsung, Pak. Begini Pak Dokter, istri saya usia 58 tahun, pernah berobat di rumah sakit TNI Angkatan Darat di Cimahi, lalu dilimpahkan ke dokter umum. Keluhan kalau sedang sholat baru 1-2 rakaat, ya kohwer lah istilahnya. Sedang berolahraga dan di objek wisata suka sering ke toilet. Cara pengobatan yang intensif supaya lekas sembuh, bagaimana itu caranya? Yang kedua, pengaruh makanan dan minuman dan cuaca iklim, apalagi sekarang musim hujan banyak bencana. Harga naik, ada pengaruhnya kepada hal. Terima kasih, hatur nuhun. Iya, baik, terima kasih Pak Herlan. Padahal saya masih menunggu sosial budaya. Masih nunggu kan? Saya juga nungguin. Ekonomi sosial budayanya belum keluar. Dok, tapi yang pertama ya dok ya, keluhannya cuman sering ke toilet. Sama tadi pas lagi sholat suka keluar. Keluar ngompol. Kalau sholat suka keluar kayak tadi kamu Tadi aku sebutin bilang, kan. Nah iya. itu gimana tuh dok? Nah sebenarnya memang harus diagnostik kita harus benar dulu ya. Kenapa kita periksa dulu apakah ada kelainan yang seperti tadi saya bilang, ada prolaps nggak di daerah organ kewanitaannya. Kemudian Kalau laki-laki ini dok? kalau laki-laki ya kita lihat Prostat. prostatnya biasanya Umur paling sering. 58 tetap 58. udah masuk ya dok ya? Tadi Pak Erlang istrinya atau Pak Erlangnya sih sakit? Pak Herlannya kayaknya. Pak Erlangnya. Kalau Berdua deh kita berdua, kita dua-duanya dok ya. Kalau perempuan berarti periksa istrinya kan 58. Iya Pak Herlan gimana Pak? Udah ditutup ya, maaf. Jadi berarti kalau yang perempuan periksa daerah kebidanan dulu lah pokoknya ya. Semua kandungan dan lain-lain diperiksa. Kita periksa dulu yang benar. Nanti kalau memang ada kelainan ya mungkin dari situ, atau kan usianya juga udah di atas 50 ya. Biasanya paling sering itu kena otot panggulnya yang lemah. Oh, itu panggulnya. Kalau memang tidak terus-menerus ngompolnya pas aktivitas ya mungkin kemungkinan besar kena itu. Jadi yang mungkin sekarang bisa dilakukan bapaknya ke ibu itu otot panggulnya diperkuat. Nah, yang dibilang senam kegel itu dok? Ada senam kegel. Nanti kita kebetulan nanti ada dokter Dala ya. Kan dokter Dala ini memang spesialis kedokteran rehab medik ya. Jadi nanti akan cerita mengenai si kegel juga nih. Terutama kegel tuh buat laki-laki dan perempuan kan? Dua-duanya kan. Nanti seperti apa gerakannya yang benar begitu ya pemirsa ya. Bukan dokter anak ya? Bukan. Tadi yang kedua juga sama tuh dok. Hubungan dengan cuaca dan bencana. Dan Apa minuman. bencana dengan beser? Iya. Sebenarnya kalau cuaca mungkin ya jadi nggak begitu pengaruh ya, mungkin jadi pengen lebih cepat kencing yang harusnya. Iya, lebih sering kencing. Tapi yang lebih pengaruh tadi itu makanan minuman. Jadi minuman kayak kafein, kopi, teh, soda ya terutama, alkohol itu harus dihindari. Karena kan itu ya ada kafein itu buat rangsang dan buat radang di dinding kandung kemih. Jadi orang yang udah punya bakat akan jadi lebih berat keluar. Oh, bikin radang juga dok ya? Iya. Orang yang udah punya bakat, dia jadi keluar lah nih gejalanya. Overactive bladder itu jadi seperti ingin, pengen ke toilet, ada urgensi pengen ke toilet. Kalau yang normal-normal aja yang jadi punya bikin bakat, ya jadi nggak apa-apa sih, mungkin ya nggak apa-apa. Tapi akan lebih sering kan tetap aja dok? Akan lebih sering. Nggak masalah. Iya. Seru ya dok ya, kita kayaknya mesti ini, uriflometri kayaknya penting ya. Seru ya, pengen nyobain, pasti pengen nyobain. Pengen nyobain, maksudnya kita di posisi yang mana sih gitu sebetulnya, dan kapan kita dianggap masih normal nih seperti ini gitu ya dok ya. Dok, kita undang dokter Dala ya dok ya? Iya. Ya, mari kita undang dokter Dala Intan Sapta, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dorong aja mungkin. Agak jauh nih, biasa, peduli dunia lama. Scan-nya internetnya agak nge-lag mungkin. Silakan dok. Halo dokter Dala. Silakan dok, silakan dok. Pagi, silakan dokter Dala. Dok, kita mau ngomongin ini dok, permasalahannya inkontinensia uri. Tadi udah disebut-sebut sih sama dokter Andar,
mengenai Kegel. Senam Kegel. Ya, kan kayaknya pegangan banget tuh Kegel. Tapi jangan salah loh dok, kalau orang yang di senam BL, Body language. wah gitu ya. itu dia. Kadang-kadang kalau ditanya, Bu, kalau misalkan lagi Kegel, perutnya kenceng nggak? Kenceng dong katanya. Pantatnya juga bokongnya kenceng katanya. Apakah benar gerakannya? Pemirsa, otot dasar panggul katanya ada di dalam. Jadi kita nggak bisa pegang nih waktu dia kemudian kontraksi. Jadi sebetulnya Kegel yang benar seperti apa? Nanti dokter Dalla akan menjelaskan kepada kita semua. Yes, jangan lupa masih boleh nelpon juga tuh ya di yang di Jakarta di 5743476. Untuk yang luar Jakarta pakai 021547438 dan juga masih boleh via Instagram. Akan kita bacakan abis ini aja tapi dokter karena sehat itu Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Hal Dokter karena sehat itu asik. Masih ngomongin soal inkontinensia urin. Yes, sudah lancar ngomongnya sekarang Sombong ya. Alias ngompolan, beseran juga bisa tuh. Jadi pemirsa, tadi kita berhenti waktu kita mau minta sama dokter Dalla nyeritain kepada kita gimana sih Kegel yang benar. Silahkan dok. Karena tadi bolak-balik Kegel. Dan bener nggak dok? Apakah yang dibilang jepit itu adalah senam Kegel? Kan gitu bilangnya jepit, gitu, senam jepit. Ya. Siap. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, untuk sebenarnya di slide saya tertuang bagaimana apa saja yang harus kita lakukan atau tata laksananya. Jadi sebelum kita latihan penguatan, pastikan dulu pasien mengalami atau melakukan latihan relaksasi. Oke dok, langsung kita keluarkan materinya kalau gitu jelas. ya. Ternyata nih ada step-stepnya nih pemirsa, jangan langsung lompat ke Kegel gitu ya. Itu namanya senam penguatan, jangan langsung ngomong Kegel gitu ya. Silahkan dok, silahkan. Baik, dok. terima kasih dok. Dokter Andar boleh geser? Baik. Pasti mengganggu kualitas hidup ya dok. Pasti. Dengan pasien-pasien yang selalu mengalami ngompol tersebut. Nah, ya tadi diagnostik lagi dan karena kita memerlukan asesmen yang kuat gitu ya untuk mendiagnosis apakah leakage, urgensi atau frekuensinya yang terganggu gitu ya. Diulang dok. Nanti yang denger langsung apa tuh katanya langsung gitu ya. Oh baik. Jadi memang bocor gitu ya. Yang leaking tuh bocor gitu ya. Netes lah apalah gitu. Betul. Ada yang memang dikit-dikit kepengen terus gitu. Betul. Okay. Ya seperti ini ya kan. Kalau di sini karena di sini yang terjadi blockage atau ada kontraksi sumbatan gitu ya dok ya. Iya betul. Kalau di sini malah ototnya memang yang terganggu. Lemes gitu maksudnya. Dia nggak bisa bagi jaga. 3, bawah, tengah, atas atau di atas dari kandung kencing. Oh gitu. Gitu ya. Jadi problemnya ada di mana? Apabila yang tadi dikatakan otot panggul itu tidak berkontraksi dengan baik atau lemah, maka itulah yang akan sebagai target point Punten untuk nih dok ya, kan gambarnya dok kan jelas banget, bagus banget ya dok ya. Itu kan ada gambar yang pink ya dok ya. Iya. Nah yang itu pink adalah otot dasar panggul. Bukan? Iya, yang ini. Iya, jadinya betul. dia yang nanti nahanin supaya lebih kencang gitu. Iya, seperti supaya itu. bisa nahan pipis nih ceritanya. Iya, seperti itu. Jadi nggak bisa dok ya pegang koin ya dok ya. Pegang koin, kan kalau mau pipis, kalau kepelet pipis, Pegang pegang bukan koin, mitos ya. batu. Koin. Itu mitos yang nggak ada urusannya Itu lebih sama murah itu ya lagi. dok ya. Tidak. Kemudian satu ya dok. Terus kalau yang tadi kan di sini kan dia nggak kencang. Kalau yang sana itu dia kencang atau gimana? Iya, dok? ini over karena memang ada problem di area bawah. Di uretra atau saluran kencing yang Ada bagian bawah. problem seperti apa dok? Maksudnya? Banyak hal, apakah ada penyakit sebelumnya atau memang ada struktur ya dok ya, ataukah Ada penyempitan, prostat ada yang prostat, seperti yang ada tadi penyempitan. gitu ya. Baik. Jadi tidak mampu mengeluarkan urin. Jadi otot dasar panggulnya nggak masalah. nggak masalah, sebetulnya. iya Oke, nggak masalah. baik dok. Jadi itu harus kita arrange dulu tipenya tipe apa aja, baru Baik. kita memberikan tata Kalau laksana. yang urge ini dok, yang dikit-dikit kepengen pipis gimana? Ngebet. Ya, ini bisa baik sebenarnya, namun memang ada gangguan neurologik dari SCI-nya ngebet, kah, kebelet. Oh iya kebelet ya. dari medula spinalisnya kah, atau dari memang gangguan kontraksi di otot abdominal dan sebagainya, memang di luar dari Jadi kandung organnya kencing. sendiri nggak kenapa-napa sebetulnya? Iya. Oh baik, lanjut dok. Oke. Jadi tata laksana yang kita berikan, kami di unit rehab medik akan melakukan pertama itu adalah latihan relaksasi. Jadi pastikan pasien tidak ada gangguan kecemasan. Artinya dia tidak cemas terhadap penyakitnya,
dia mau melakukan proses terapi dan Bagus sebagainya, ya, dan pemirsa, yakin kita akan mulai dari kesembuhan. jangan panik, jangan Yes. cemas dulu. Yes. Jadi orang ini ditenangkan dulu, Iya, satu betul, ya dok seperti ya. itu. Kemudian dok? Lalu kita akan melakukan pemberian edukasi dan tata laksana untuk di rumah. Jadi melakukan bladder training, memberikan jadwal kapan pasien itu harus kencing, karena semuanya controlling dari brain. Tapi kita kan nggak jadi kencing, jam emang 10, pas mau kencing ya iya. kencing dok, gimana Ya, dok? bisa kita atur misal di jam 10, di jam 13, di jam 17 seperti itu. Wow, kencing aja pakai appointment ya. Tapi nggak ini dok, maksudnya nggak puas dong dok. Maksudnya Iya. orang belum pengen kencing dipaksain pipis gitu. Iya. Kayak kita kalau ke laboratorium tuh dok, periksa pipis, padahal kan belum mau pipis. Atau gini juga gitu. dok, kadang-kadang kan orang lagi makan nih, pedes nih, haho-haho. Kan banyak minum, pasti kan kebelet tuh, wajar dok. Ya, jadi memang sebelum di jadwal mixi tersebut, kita anjurkan dia minum seberapa liter atau seberapa cc sebelumnya, bertahap, lalu pipis, terus minum lagi, bertahap pipis, lalu minum pipis lagi, seperti itu. Oke. Itu yang paling Kalau terpenting. belum pengen pipis pun tetap dipipisin gitu. Gak enak banget ngomongnya ya. Belum Iya, mau dipaksa dipaksa gitu. gitu, Iya, buang air iya, kecilnya tetap iya, harus. iya. Walaupun keluarnya nggak Dikontrol. banyak gitu ya. Iya, betul. Oh, baik. Betul. Nanti pada saat datang ke rumah sakit nanti bisa kita cek residu ya dok ya. Residu. Berapa sisanya, seperti itu. Oh Iya. gitu. Oh berduaan kompak ya dok ya biasanya ya. Oke. Lanjut dok, lanjut dok. Ya, latihan kontraksi otot panggul yang tadi dok dikatakan bahwa pelvic floor exercise gitu ya, atau Kegel, itu boleh di awal juga ya, tetapi harus dalam keadaan relaksasi. Oh, Jadi baik. semua otot tubuh Relax. mengalami relaksasi. Oh gitu. baik. Dan satu lagi yang penting adalah behavioral therapy, di mana kita kontrol cairan berapa yang masuk. Yang tadi dokter Andar bilang bladder iritan seperti kafein, kopi, teh, seperti itu ya kan kita. Ya udah nggak usah deh gitu ya. Iya, untuk yang memang terganggu. Dan satu lagi yang penting adalah mengkontrol juga proses BAB kita. Jadi harus rutin. Karena BAB. ya pertama memang sarafnya sama. Ya, persarafannya sama, didapatkan sama antara bowel sama bladder. Satu lagi Jadi itu antara akan buang memberikan air kecil sama buang air besar, betul. ini sarafnya sama nih. sarafnya sama. Jadi Yang kedua adalah bila ada problem di bowel atau ada stool gitu yang ya. susah gitu Yang putar. susah. Iya Pasti gitu. pasti. Maka gitu dok, akan gitu dok. memberikan tekanan ke depan. Oh gitu. Kenapa kita jadi kan kita kan ngurusin pipis, kenapa ngurusin yang sana? Sama BAB-nya. juga Iya, nih karena ceritanya. bisa didapatkan pada saat lagi datang ke rumah sakit terus diperiksa, ternyata memang yang di bawah belum keluar gitu ya, di BAB itu belum keluar, jadi dikeluarkan dulu, ternyata setelah itu dia ada keluar urinnya juga. Hal itu harus dievakuasi Jadi dulu, Dok. jangan ditahan-tahan tuh yang buang air besarnya. Betul. Dok, lanjut dok. Tadi kita masih belum cerita mengenai si Kegel yang benar ya dok ya. Padahal si Kegel itu kita kerjakannya dari awal juga. Iya. Kegel itu bisa jadi pencegahan ya dok? Ya, bisa jadi preventif. Berarti sebelum ada gejala udah bisa gitu ya dok? Ya, untuk para wanita, apalagi yang sudah melahirkan lebih dari 2 atau 3 anak gitu ya Oh, dok ya. gitu. Jadi akan semakin terjadi pengurangan fungsi atau gangguan fungsi pada organ urogenital. Nah dok, maaf dok, jadi ini agak-agak geser dikit, tapi berhubungan sama Kegel. Kan kita bahas sekarang Kegel itu kan lebih karena untuk pipisnya. Tapi kan juga banyak orang Kegel itu untuk juga fungsi seksual gitu. Nah ini sebenarnya bener apa nggak? Apa memang sebenarnya buat urin? Bener dong. Bisa juga. Iya, Apa gimana? bener dong. Oh iya, kok Bener ada otot dong. sebelah saya. Karena berhubungan ya dok, urogenitalia ya. Jadi memang dari namanya aja udah berhubungan. Karena otot ya. dasar panggul itu termasuk otot vagina. Nah. Jadinya masuk juga tuh di situ. Oke. Kalau ngomong sama dokter Objin langsung wah, pasti langsung gitu kalau sama Gimana dokter Objin ngomongnya ya. ya? Beda kalau dokter Objin yang ngomong. Oke, oke. Dok, tapi tetap aja nih dok. Ada saya pernah baca dok ya di jurnal katanya setiap perempuan yang pernah melahirkan katanya satu dari 2 orang bisa kena inkontinensia uri. Berarti banyak dong pasiennya dokter berdua iya. masalah ini. Ya, dan di jurnal mengatakan 50% ya dok ya, 50% itu memang pada wanita. Oke, baik dok. Lanjut dok. Ya, dan semua yang kami cantumkan di sini memiliki good evidence. Ini untuk, dok maaf dok, ini untuk semua umur? Atau kan gini, ada juga orang yang sudah lansia, begitu dia emang tanda kutip beseran, ya udah, kan orang masih bilang, ya udah umurnya gitu. Boleh Atau nggak gimana? dimaklumin begitu dok? Iya. Kalau
ada tolerated. Jadi kalau sudah mencapai discomfort atau terganggu, tidak nyaman, maka tetap harus diperiksakan. Ya, assessment di awal itulah yang menentukan. Dok, jadi Kegel yang benar seperti apa? Oke, baik. Jadi tadi kita sudah lakukan ya di rumah gitu ya. Kegelnya juga dilakukan dalam posisi baring lebih baik gitu ya. Terus kaki ditekuk, lutut ditekuk. Jadi tata gini. Terus pegang otot perut. Satu lagi pegang otot bokong. Lalu tekan. Kontraksikan ke dalam. Ya. Perutnya berarti yang iya, iya. Durasi atau hitungannya itu bisa 5 detik atau bisa juga ya tadi jepit, relax gitu ya, atau jepit lepas gitu. Jadi sebenarnya tergantung dari tipe juga. Kalau misal dia butuh penguatan yang lebih banyak, maka durasi perhitungannya itu akan lebih lama, bisa sampai 10 detik. Dok, mulai dulu ya dok ya. Baik. Jadi ceritanya dok, waktu kemudian kita Kegel, kan ada yang mempertanyakan, terus bokongnya keras nggak? Perutnya keras nggak? Kan ototnya sebenarnya beda lagi kan sebetulnya ya. Jadi waktu kita pegang itu tuh yang kita rasa keras tuh apa sebetulnya waktu kita jepit? Jangan dijawab dong. Gemes ya dok ya pengen jawab langsung ya. Udah begitu tuh. Jadi nanti sekali lagi kita akan tanya lebih jauh mengenai si Kegel ini supaya nanti habis di rumah nih yang laki-laki yang perempuan tetap harus Kegel. Dari umur berapa? Nanti kita tanyakan juga. Dan jangan lupa abis ini segmen 5 akan kita jawabin semua pertanyaan Instagram yang masuk ya. Jadi tetap di Halo Dokter karena nasihat itu asik. Oke pemirsa, hari ini tanggal 14 Februari, kalau kata orang bule sono adalah hari Valentine ya. Tapi saya mau ingetin, budaya kita bukan budaya Valentine. Budaya kita adalah jadi gemuk menyalahkan air dingin sama nasi. Itu budaya kita. Padahal yang namanya air dingin itu, selama kita minumnya nggak dicampur gula, nggak dicampur sirup, sama nggak dicampur nasi padang 2 bungkus, itu nggak bakal bikin gemuk, asli nggak ada kalorinya. Apalagi soal nasi nih, banyak orang nyalahin nasi bikin gemuk, padahal yang salah itu porsinya. Kemenkes bilang kalau mau sehat, porsi nasi itu cuma 1/3 piring. Bahkan kalau mau weight loss, 1/4 piring aja. Orang kita udah mana sepiring-piring, muncung ke atas. Kalau makan tuh pakai mangkok, sampai gambar ayam jagonya ketutupan nasi. Saking penuhnya. Harusnya dibanyakin tuh sayurnya, bukan nasinya. Udah mana ketemunya mie, sama kentang juga, karbo semua. Tambahan lagi, tambahin kerupuk, karbo juga. Jadi udah, kita tidak perlu merayakan Valentine sebenarnya. Tapi kalau mau ngirim coklat, boleh ngirim kemari ya ke TVRI. Buat saya sama Mbak Lula ya. Udah gitu aja. Oke deh ya, kalau begitu ya. Pemirsa balik lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Lupa gua. Tapi tadi masih mikirin loh sebenarnya pemirsa. Kan nasi di piring, sampai gambar ayamnya ketutupan. Kan gambar ayamnya di luar, gimana ketutupan sih Kak? Kan ayamnya di dalam. Oh bukannya di luar gambar ayam? Tergantung yang merek mana dulu nih, ada yang luar beda ya. Tapi balik lagi ya ke Kegel nih pemirsa ya. Ini Kegel belum selesai nih ceritanya. Karena tadi waktu dikatakan kenceng harusnya nggak kenceng gitu. Atau gimana sih dok sebetulnya yang benar? Kita meriksanya bahwa kita nih Kegel yang benar tuh gimana? Ya, kalau memang lebih tepatnya adalah meletakkan tangan di bagian paha bagian dalam. Paha satu bagian di dalam. otot perut, satu di otot paha kita tahan begitu ya, kita jepit misalkan. Iya, sampai terasa kontraksi. Dok kalau yang model gini dok ini, pipis, di tengah-tengah pipis tahan. Nah itu. Lagi gicer, terus tahan. Itu gimana tuh dok? Belum ada ininya ya dok ya, tetapi dengan menahan itu sebenarnya memberikan kontraksi juga. Cuman berarti seberapa lama jangan sampai itu bukan bagian dari Kegel, tapi itu bisa menjadi latihan kontraksi juga. Sebentar dok, maaf dok, kan tadi kan kita kuncinya kan jepit nih. Nah jepit ini apakah pahanya yang dijepitkan kalau tangannya di dalam paha dalam kan? Atau jepit seperti kita mau nahan pipis? Iya, seperti nahan pipis. Oke, berarti lebih ke arah panggul dalamnya ya, bukan di otot yang keraba. Iya, Kita dekat cuma kemaluan. ngeraba itu cuma pegangan aja gitu ya dok. Pegangan aja ya. Untuk indikator kepastian bahwa memang terjadi kontraksi. Kalau misalnya kita udah ada masalah nih dok ya, datang ke dokter. Ini dilatih nggak sih dok seperti itunya, diajarin nggak? Iya, seperti yang tadi kami tayangkan. Sampai kami akan lakukan apakah itu stimulasi elektrik dengan stimulasi elektrik ataukah hanya latihan stimulasi biasa. ini disetrum maksudnya dok? Gimana dok maksudnya? Iya, menggunakan electrical stimulation.
Tapi kecil kan. Langsung Ya, Tapi tergantung kan yang tetap tadi aja bayangin nggak sih? tipenya, ya tergantung tipenya kan dok, sama tergantung dari kontraksinya. Kalau memang kontraksinya lemah atau bahkan sampai tidak ada pada pasien-pasien SCI misal atau yang udah saraf kejepit dan sebagainya gitu ya, neurological disorder, maka itu memang harus untuk mengembalikan kemampuan. Ini sebagai dari terapi ya ototnya. pemirsa, jangan Iya, ngebayangin kamu satu orangnya langsung disetrum semua. Iya, iya betul, nggak iya, begitu, tergantung ya. dari tipe-tipenya dan kasusnya juga. Tapi mostly pasti tetap aja diajarin bagaimana kontraksi Latihan awal. tadi, Iya, ya, betul. relaksasi terus Iya. kontraksi, enak banget ya. Dok, berapa lama sih biasanya dia latihan Kegel Sampai ini? dapat berhasil gitu. Iya, Dok. sebulan 2 bulan kah atau seumur-umur apa gimana? Oh, kalau pasiennya juga melakukan yang tepat itu dalam 2 minggu udah lebih bagus. 2 minggu saja. Nah, Oke. Dok, waktu kemudian dia udah nggak berhasil, dilempar ke dokter, dibedah, bisa ada cerita dibedah nggak sih dok? Dilempar, Dioperasi supaya dia rapih lagi, baik lagi gitu. Mungkin yang udah gagal terapi Kegel dan lain-lain biasanya operasi itu juga kita pasang sling itu juga itu udah jalan terakhir kali. Pasang sling di mana? Sling itu maksudnya gimana Ada dok? seperti tape yang kita pasang di otot panggulnya agar ya nggak beser-beser lagi. Tapi ya penyebabnya harus tahu dulu seperti kata dokter Dala tadi. Apakah memang karena ototnya atau karena nerve-nya? Jadi beda semua nanti tata Nggak laksana. semua kemudian serta-merta dioperasi dengan Operasi, cara yang iya. seperti Iya, itu. betul. Tapi setelah dioperasi, saya bisa pipis biasa aja tanpa udah ngompol-ngompol gitu. Iya. benar. Oh, oke, Biasanya ya. tetap latihan Latihan, lagi tapi setelahnya. Ada dok. rehabnya lagi. Tetap Ada Iya, ada. mediknya lagi. Pokoknya kayaknya bakalan berduaan Iya. aja gitu. Dari sini dilempar ke sana, dari sana dilempar lagi ke sini. Oh baiklah kalau gitu. Oke, IG kita dok, jawab IG Instagram dok ya. dulu sekarang nih, pada ngantri nih. Dari Samuel 2022. Apakah sering BAK sedikit-sedikit termasuk inkontinensia urin dan bagaimana cara mengatasinya? Thank you. Nah, Gimana itu, Dok? dokter Andar mungkin? Masuk Ya, nggak, dok? ini kalau ini nggak sepertinya tidak masuk ya. Tapi kalau memang dia nggak pengen kencing, keluar dikit-dikit ya itu ngompol. Kalau dia memang pengen kencing tapi sedikit-sedikit keluar ya. Pengen artinya- pipis nih sebentar nggak lama, setengah jam lagi pengen pipis lagi Nggak masuk gitu. ngompol. Dan keluarnya sedikit-sedikit. Tadi kayak itu lebih karena kayak fungsional. anyang-anyangan nggak sih? Kayak Dok? infeksi Iya, nggak sih? anyang-anyangan Iya. jatuhnya malah ya. Atau Berarti kemungkinan fungsional. kemana tuh dok? Mungkin ada ya penyebab lain, bisa infeksi, bisa ada Kalau prostatnya. kalau perempuan mah gampang ya dok, kayaknya infeksi nih. Kalau laki-laki Iya. dok juga. Kan juga bisa. Kalau laki-laki ya Sedikit mungkin ya banget bisa Bisa prostat, bisa ada infeksi, bisa ada Oh, batu prostat. saluran Tanya kemih. lagi umurnya berapa? Iya. Ya, tanya umurnya lagi benar. Jadi kalau Pak Samuel umurnya 60, 70, ya periksa deh prostatnya udah sedikit, gitu Iya. ya. Seringnya kalau kata orang tuh abis pipisin pohon gede dok. Ya ampun, aduh, sering dia begitu. mah begitu tuh Iya, aneh-aneh bener. aja jangan. Lanjut lagi Instagram. Lanjut. Iya, Dari Maka. Yusrin 7, bapak-bapak lagi nih. Infeksi saluran kemih apakah menyebabkan kencing tidak tuntas Nah, dan sakit ini. pinggang? Nah, iya sih Ya, sebenarnya. kalau laki-laki mungkin ya bisa ya tidak tuntas, tapi kalau sampai sakit pinggang tuh mungkin sudah terlalu parah, biasanya sudah sampai kan satu kesatuan ya, satu pipa semua dari ginjal sampai keluar. Kalau sudah sampai naik ke pinggang mungkin bisa jadi nyeri pinggangnya. Ada nggak orang yang dikit-dikit kemudian kena infeksi dok? Bisa ada yang udah Karena apa? Karena anatominya kah atau karena apa dok? mungkin ya paling sering kena riwayat infeksi berulang ya, mungkin udah sering dapat antibiotik, akhirnya jadi gampang infeksi. Tapi memang mungkin lebih gampang perempuan dok dibanding laki-laki ya. Oke. Laki-laki kan lebih panjang saluran kencingnya. Iya, dibanding Dengan perempuan. dunia luar, jadi jauh kan untuk infeksi Iya. ke dalam. Jadi kalau dokter Atau Della yang biasanya- pasiennya dokter Della banyak kan memang perempuan juga. Oh ya, ada perempuan, pernah juga laki-laki, tapi neurological disorder yang banyak. Oh, Oh, lain Dok, Problemnya ya. memang Kalau- udah kalau- parah ya. Kalau batu ginjal atau batu saluran kemih itu bisa nggak bikin gejala kayak gitu? Ya bisa buat infeksi, bisa buat nyeri juga. Jadi kayak lingkaran, jadi infeksi bisa buat batu bisa buat infeksi. Oh, lingkaran syaiton ya? Iya, jadi Jadi sebenarnya dok, kalau infeksi berulang tersebut yang tadi dikatakan dokter Andar itu bisa reflux ke atas, jadi ascending, Ascending. sampai Oh, ke iya. ginjal. Itu dia yang bisa menyebabkan nyeri Jadi pinggang gara-gara tersebut. infeksi Iya. dari sini dia naik ke atas. Iya, Aduh. iya. Jadi bladder voiding tadi kan, voiding schedule tadi sama behavioral therapy sama relaksasi itu dulu yang dilakukan. Baru kalau dalam kurun waktu berapa minggu tidak Ada perbaikan, perbaikan, iya ke hospital base jadinya. Oh, jadi awalnya tetap aja dikerjakan, kita nih yang mengerjakan nih, diubah gitu ya kebiasaannya. Lanjut. Lanjut lagi ada dari Owen_Nisa. Pagi dok, beberapa tahun lalu ibu saya pernah ke dokter kandungan dengan diagnosa peranakan turun, kira-kira begitu. Dan kata ibu saya, dokter menyarankan untuk ikat rahim atau apa itu namanya? Apa? Bu saya juga kurang tahu. Namun ibu saya ragu, takut dan akhirnya memutuskan untuk tidak diteruskan.
Nah, sekarang usia 68 nih. Sulit mengontrol urin. Itu pengaruh nggak, Dok? Dan apakah saran itu di atas bisa mengatasi BSR ini? Terima kasih, Dokter Anda. Oke, tadi sih Dokter Anda sempat nyebut ya? Iya, Dok, benar, Dok. Itu mungkin Peranan yang akan turun. prolaps jadi Prolaps yang turun dari daerah organ kewanitaannya, bisa rahimnya atau vaginanya atau ya kandung kemihnya sendiri. Itu mungkin memang dioperasi biasanya untuk kita dorong lagi masuk ke dalam. Jadi namanya bukan diikat kali, tapi daripada repot disebut diikat aja Diikat. gitu. Tapi kalau misalkan sekarang umur 8 tahun dirapihkan nih, Dok. Iya. Kemudian Masih bisa. berkemihnya jadi rapih lagi nggak, Dok? Jadi ini sih ya. Langsung gitu, Dok. Tapi ya tetap nanti ke dokter Dala juga untuk Dokter Dala remedi. kan selama-lamanya kayaknya. Pokoknya diapain, Selama-lamanya. kirim dulu dokter Dala gimana caranya kemudian nanti dengan keadaan yang sekarang gitu ya, nggak ada keluhan lagi Iya, gitu ya. iya. Tapi banyak nggak sih, Dok, yang datang ke dokter Dala setelah 2 minggu selesai masalahnya? Ya, kalau yang problemnya lebih ke functional continent ya, Dok ya. Ya itu namanya functional continent, Dok. Itu bisa perbaikan, Dok ya. Kita tidak menjudge bahwa akan kembali seperti sedia kala, tetapi akan optimal seperti yang saat Ini ini. termasuk yang batuk, seret keluar, yang Ya. ketawa-tawa Ya, gitu ya, karena Dok kan ya. tekanan Nah, intraabdominal. ini termasuk nih ternyata bisa ke dokter Dala, tapi tetap aja 2 minggu lebih nggak ada perbaikan. Iya. Hai dokter Anda. Dah, langsung gitu ya, Dok ya. Ada lagi Instagram ya? Ada lagi Instagram? Tadi Satu lagi, satu lagi. masih ada, Mana? oke. Yang Uti nih, Dok, saya 71 tahun, ibu rumah tangga, sering pipis dikit-dikit dan Nah, batuk. ini. Ketawa, bersin, Pasti. pasti keluar pipisnya gimana caranya? Nah, ini udah langsung dokter Dala gimana nih? Ini Sama malam langsung juga ya. di nokturia juga kayaknya ya. Iya, itu dia, Dok. Apakah memang pasien itu kita sarankan sebenarnya lebih ke terutama nokturia ya, tidak minum di jam 10. Oh, 10 Ya, malam batasnya. 10 malam. Batasnya enggak, batasnya bisa di jam 9 atau di jam 8. Udah nggak minum Oh, lagi. udah Iya, atau kalau terbangun untuk pipis tidak minum lagi. Oh, Karena baik. untuk menyambung fase tidurnya tersebut gitu. Jadi tidak mengganggu tidurnya. Satu. Yang kedua Iya. tadi diajarkan tadi yang kegelnya yang Iya, benar. latihan. Relaksasi dulu ya, Dok ya. Iya, betul. Relaksasi. Jadi ya ibu siapa tadi Iya, namanya? tadi Pokoknya Ibu yang Uti, Bapak, ya. Yang Uti, pokoknya yang Uti bisa kemudian ke dokter Dala atau kalau barangkali jauh barangkali kan nggak tahu di mana ya, Dok ya namanya ya. Ya. Bisa ke dokter Rehab spesialis medik. rehab medik Oh, gitu ya untuk belajar gimana caranya Latihan. merapihkan nih berkemihnya. Yang pasti ada cara penyelesaiannya. Yang penting solusinya ada nih pemirsa yang penting ya. Dan dari sekarang kita belajar pokoknya hati-hati jangan juga kemudian nahan pipis ya, Dok. Tadi Nah, nggak itu boleh dia. nahan pipis juga katanya ya. Baik. Itu dia. Jadi juga termasuk cara ketawanya juga jangan terlalu halu-halu. Ya enggak, Iya. dan jangan kebanyakan ketawa kalau Ketawanya melihat Dika. anggun gitu. Yang Itu ketawanya ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Dala, Dokter Andar dan juga pemirsa telah bersama kami. Jangan lupa saksikan terus Halo Dokter Senin sampai Jumat 9.30 sampai beres hanya di TVRI. Oke, kalau kelewatan langsung aja lihat di YouTube-nya TVRI Nasional. Selalu saksikan Halo Dokter karena sehat itu asik. Dadah. Salam.